Aku tersentak dari mimpi buruk yang kualami pada malam itu. Aku tak pernah menginginkan hal ini terjadi kepada diriku. Namaku Maria. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Hari itu adalah hari yang akan kukenang sepanjang hidupku. Hari di mana aku merasakan dunia aku sedang runtuh. Aku dinyatakan positif COVID-19. Entah apa yang ada di pikiranku. Aku membayangkan bahwa hidupku akan berakhir. Terlebih aku tahu orang yang terkena COVID-19 akan dijauhi. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam kenyataan ini. Aku menyadari bahwa penyakit ini datang kepadaku akibat kesepeleanku terhadap virus ini. Aku tidak mengindahkan peraturan-peraturan pencegahan COVID-19. Aku membayangkan akan berada di suatu ruangan sepi yang akan didatangi monster-monster bertopeng. Aku membayangkan hidupku akan berakhir seperti orang-orang terdahulu yang telah pergi kepada Sang Pencipta karena terinfeksi virus ini. Tuhan, aku takut. Aku tak mampu menerima kenyataan ini. Bagaimana jika orang tahu mengenai berita ini? Apa yang akan mereka lakukan? Apa semua orang menjauhiku? Apa semua orang akan menajiskan aku? Aku menjalani perawatan di rumah dengan cara isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan dokter. Aku mendapat rumah tersendiri di rumah, di mana tiada seorang pun dapat masuk, bahkan makananku hanya diletakkan di depan pintu. Sungguh, kehidupan seperti ini tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku sama sekali tidak boleh keluar ruangan. Ruang kehidupanku hanyalah sepetak kamar. Aku merasa kecil dan hina. Aku menyalahkan diriku sendiri yang menganggap sepele penyakit ini. Aku juga tak menceritakan kepada siapapun karena aku takut mereka akan menjauhiku. Aku mendengar orang tuaku menangis. Dia sedih melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Tapi apa boleh buat demi kesembuhanku. Selama masa perawatan di rumah, aku mencari Tuhan. Aku ingat pada Tuhan. Dengan mata yang sembab aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku adalah manusia bebal. Aku tahu aku telah berbuat kesalahan. Aku sadar jika aku menganggap sepele keadaan ini. Tapi aku meminta kepadamu untuk mengangkat penyakitku. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tolonglah aku. Aku ingat ayat Alkitab yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Aku segera membuka handphone dan mencari renungan dari ayat tersebut. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Aku tersadar, kemana aku selama ini? Aku tahu tapi aku tak pernah memaknai maksud ayat ini. Dari renungan itu aku memahami bahwa manusia tak pernah lepas dari kata khawatir. Aku khawatir akan hidupku, tapi Tuhan menghendaki agar aku menyerahkan kekhawatiranku kepadanya di dalam doa. Dalamnya aku tak perlu khawatir meski berada dalam kondisi apapun, karena aku punya Allah yang setia dan penuh kasih. Tuhan tak akan pernah meninggalkanku sendiri. Tuhan selalu mendengar doaku dan yakin akan menjawabnya. Hanya satu hal yang Dia minta, ialah percaya sepenuhnya kepadanya. Mengucap syukur kepadanya bukan hanya di saat hidup senang saja, tetapi dalam hidup yang penuh kesesakan juga harus tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Melalui renungan ini, aku mengubah kebiasaanku yang hanya menangis sepanjang hari dan menggantinya dengan bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 menjadi ayat emas bagiku. Aku yakin mampu mengatasi rasa khawatirku dengan cara hidup di dalam Tuhan. Inilah yang membuat hatiku terobati dan aku merasakan kedamaian dalam hidupku. Setelah 2 minggu aku dibawa kembali ke rumah sakit. Puji Tuhan aku sembuh. Aku sangat bahagia. Orang tuaku sangat bahagia. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikanku kesembuhan.
Terima kasih telah menyertaiku. Ternyata benar, apabila kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, yakin Tuhan akan menolong kita. Yakin Tuhan pasti akan menyertai kita. Bersama-sama dengan Tuhan, aku melawan penyakit ini dalam tubuhku. Terima kasih Tuhan. Aku sangat berbahagia dan aku tak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepadamu.